Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Ayu dan Bu Nadia Fazila sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika Dasar semester 4 ini. Eh, Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang multikolinearitas dan normalitas dalam regresi linear. Nah, sebelum kami masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, saya Indah Maharani Putri, dan yang kedua ada Dinasti Afnur, dan yang ketiga ada Muhammad Al-Farizi. Selanjutnya, tanpa berlama-lama saya langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang definisi dari multikolinearitas. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, kita membahas dulu sedikit tentang regresi linear. Nah, regresi linear adalah salah satu metode analisis statistik yang paling banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam ekonometrika. Dalam regresi terdapat beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi agar hasil estimasi yang diperoleh valid dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Dua asumsi penting yang sering menjadi perhatian adalah multikolinearitas dan normalitas residual. Kedua konsep ini berperan penting dalam menentukan kualitas model regresi yang digunakan, baik dalam hal stabilitas, koefisien, maupun validitas inferensi statistik yang dilakukan. Nah, pada materi ini kita akan membahas secara mendalam mengenai pengertian, penyebab, dampak, serta cara mengatasi multikolinearitas dan pelanggaran asumsi normalitas dalam regresi linear. Yang pertama yaitu multikolinearitas dalam regresi linear. Multikolinearitas merupakan kondisi di mana terdapat hubungan linear yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi. Ketika hal ini terjadi, variabel-variabel tersebut saling berbagi informasi yang sama, sehingga menyulitkan estimasi pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Nah, multikolinearitas ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu satu multikolinearitas sempurna atau perfect multikolinearity terjadi jika satu variabel independen merupakan kombinasi linear sempurna dari variabel lainnya. Dalam kondisi ini, regresi tidak dapat dijalankan karena matriks variabel independen menjadi singular. Yang kedua yaitu multikolinearitas tinggi atau high multikolinearity. Terjadi jika dua atau lebih variabel independen memiliki korelasi yang sangat tinggi tetapi tidak sampai membentuk hubungan linear sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab multikolinearitas. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya multikolinearitas dalam regresi linear, meliputi satu, korelasi tinggi antar variabel independen. Nah, jika dua variabel independen memiliki hubungan yang sangat erat, maka informasi yang disampaikan oleh kedua variabel tersebut menjadi hampir identik. Dan yang kedua, penggunaan variabel dengan informasi yang mirip. Misalnya, jika kita memasukkan variabel penghasilan tahunan dan penghasilan bulanan dalam model yang sama, keduanya secara matematis berkaitan karena penghasilan tahunan adalah penghasilan bulanan dikali 12. Nah, selanjutnya ada ukuran sampel yang kecil. Dalam sampel kecil, hubungan antar variabel independen cenderung terlihat lebih kuat karena variasinya terbatas. Selanjutnya ada variabel dummy yang terlalu banyak. Dalam model regresi dengan variabel kategori, jika terlalu banyak variabel dummy yang dimasukkan tanpa membuang satu kategori referensi, maka multikolinearitas dapat terjadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 231543009 dari kelompok 6. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, yaitu dampak multikolinearitas. Multikolinearitas memiliki beberapa konsekuensi serius terhadap estimasi dalam regresi linear. Yang pertama yaitu koefisien regresi menjadi tidak stabil. Perubahan kecil dalam data dapat menghasilkan perubahan besar dalam estimasi koefisien regresi. Yang kedua yaitu standar error meningkat karena varian estimasi koefisien bertambah besar. Maka nilai T statistik akan menurun sehingga hipotesis nol yang sebenarnya salah mungkin tidak bisa ditolak. Yang ketiga yaitu interpretasi koefisien regresi menjadi sulit. Karena variabel independen saling berkorelasi, sulit untuk mengetahui mana yang benar-benar mempengaruhi variabel dependen. Yang keempat yaitu
Model menjadi kurang efisien meskipun tidak melanggar asumsi Gauss-Markov. Multikoliniaritas menyebabkan estimasi menjadi kurang efisien sehingga prediksi dari model menjadi kurang akurat. Selanjutnya yaitu cara mengatasi multikoliniaritas. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi atau mengatasi multikoliniaritas antara lain. Yang pertama yaitu menghapus salah satu variabel yang berkolerasi tinggi. Jika dua variabel memiliki kolerasi sangat tinggi, salah satu dapat dihapus dari model. Kedua yaitu menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. PCA mengubah variabel asli menjadi variabel baru yang tidak berkolerasi satu sama lain. Yang ketiga yaitu menambah jumlah sampel dengan lebih banyak data. Hubungan antara variabel dependen menjadi lebih bervariasi dan korelasi antar variabel biasa. Keempat yaitu menggunakan ridge regression atau lasso regression. Teknik ini merupakan metode regularisi yang dapat mengatasi multikoliniaritas dengan menambahkan penalti pada besar koefisien regresi. Selanjutnya itu normalitas dalam regresi linear. Definisi normalitas dan pentingnya dalam regresi. Asumsi normalitas dalam regresi linear menyatakan bahwa residual atau kesalahan prediksi dari model regresi harus berdistribusi normal. Normalitas residual penting dalam pengujian hipotesis, seperti uji T untuk koefisien regresi dan uji F untuk signifikansi model. Distribusi normal pada residual memungkinkan kita untuk menggunakan uji statistik klasik karena uji-uji tersebut diasumsikan bekerja optimal dalam kondisi normalitas. B. Yaitu faktor yang menyebabkan pelanggaran normalitas. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan residual tidak berdistribusi normal antara lain, yaitu data memiliki distribusi asimetris. Jika data cenderung memiliki error yang panjang ke kanan atau ke kiri, maka residual bisa mengikuti distribusi yang miring. Terdapat outlier signifikan. Outlier dapat menyebabkan distribusi residual menjadi tidak normal. Model tidak sesuai dengan data jika model yang digunakan tidak tepat. Misalnya ada variabel yang seharusnya dimasukkan tetapi tidak dimasukkan, maka residual bisa menjadi tidak normal. Jumlah sampel terlalu kecil. Dengan jumlah sampel yang terlalu kecil, distribusi residual cenderung lebih acak dan sulit mengikuti distribusi normal. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Dinda Stiafnur, saya akan menjelaskan apa itu implikasi dari pelanggaran normalitas dan cara mengatasi pelanggaran normalitas. Yang pertama yaitu implikasi dari pelanggaran normalitas. Jika normalitas residual tidak terpenuhi, maka dalam sampel besar, pelanggaran normalitas seringkali tidak menjadi masalah besar. Karena teori Malimit pusat atau CLT menyatakan bahwa distribusi estimasi cenderung normal dalam sampel yang cukup besar. Dalam sampel kecil, pelanggaran normalitas bisa menyebabkan hasil uji statistik menjadi tidak valid karena standar error yang dihitung tidak akurat. Berikut cara mengatasi pelanggaran normalitas. Yang pertama yaitu transportasi data. Misalnya, jika data memiliki distribusi yang sangat miring, kita bisa menggunakan transportasi logaritma dan akar kuadrat. Yang kedua yaitu menghapus atau menangani outlier. Outlier dapat diidentifikasi dengan metode seperti z-stor, lalu dapat dihapus atau diganti dengan nilai yang lebih wajar. Yang ketiga yaitu menggunakan metode statistik yang lebih robust. Bootstrapping adalah salah satu teknik yang tidak terlalu bergantung pada asumsi normalitas. Yang keempat yaitu menambah ukuran sampel. Dengan lebih banyak data, distribusi residual biasanya lebih mendekati distribusi normal. Dari materi yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa multikoliniaritas dan normalitas residual merupakan dua aspek penting dalam regresi linear yang berpengaruh terhadap validitas hasil estimasi. Multikoliniaritas membuat interpretasi regresi menjadi sulit, sementara pelanggaran normalitas dapat mengganggu evidensi statistik. Dengan memahami penyebab, dampak, serta metode penanganannya, kita dapat meningkatkan kualitas analisis regresi
sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dipercaya dan diinterpretasi